Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, muatan IPA kelas 6 SD, tema 6. Pembahasan materi pada video kita kali ini antara lain: yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kelima, masa pubertas. Yang keenam, ciri perubahan primer dan sekunder pada remaja laki-laki dan perempuan. Serta yang ketujuh, menjaga kesehatan organ reproduksi. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Apakah ada perbedaan saat kalian duduk di kelas 3? Tentunya pasti ada perbedaan. Karena seperti halnya makhluk hidup lainnya, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah sel tubuh sehingga ukuran maupun volume tubuh bertambah, serta dapat diukur dengan angka. Contoh pertumbuhan adalah tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan merupakan proses pematangan fungsi organ, kecakapan, emosi, pola pikir menuju kedewasaan, serta tidak dapat diukur dengan angka. Contoh dari perkembangan antara lain, di mana kamu mampu mengikat tali sepatu. Selanjutnya, bayi dari merangkak menjadi dapat berjalan. Yang kedua, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari kita belajar perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Yang kedua, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu atau bersifat terbatas, sedangkan perkembangan berlangsung seumur hidup atau tidak terbatas. Yang ketiga, pertumbuhan bersifat struktural, sedangkan perkembangan bersifat fungsional. Yang keempat, pertumbuhan ditandai dengan adanya perubahan fisik, sedangkan perkembangan ditandai adanya perubahan kemampuan dan karakter. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa faktor. Yang pertama, genetik atau keturunan. Seorang anak akan mewarisi genetik dari orang tuanya, misalnya warna mata, bentuk rambut, kulit, dan lain-lain. Yang kedua, hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar tubuh dan mempunyai fungsi tertentu. Yang ketiga, gizi atau nutrisi. Gizi dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan akan memberi dampak dalam bersosialisasi untuk mengatur emosi. Yang kelima, olahraga atau kesehatan. Berolahraga akan membantu kekuatan otot maupun tulang, serta menaikkan imun tubuh. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, mental, maupun sosial. Yang keempat, tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari tahapan bayi. Selanjutnya, bayi akan tumbuh dan berkembang menjadi balita. Selanjutnya,
balita akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Selanjutnya, anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi remaja. Selanjutnya, remaja akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Selanjutnya, dewasa akan tumbuh dan berkembang menjadi lansia atau lanjut usia. Mari kita pelajari tiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Yang pertama, bayi. Bayi adalah masa ketika manusia baru dilahirkan dari 0 sampai 2 tahun. Bayi pada awalnya belum bisa berjalan dan mendapat nutrisi dari ASI atau air susu ibu dan sepenuhnya bergantung pada orang tua. Selanjutnya, balita. Balita adalah masa manusia ketika berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah mampu berjalan, berlari, meloncat, maupun berbicara serta rasa ingin tahu tinggi. Selanjutnya, anak-anak. Anak-anak adalah masa manusia berusia 5-10 tahun. Anak-anak memiliki emosi yang masih labil. Ciri anak-anak yaitu mulai mandiri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta mampu mengerjakan hal sederhana. Selanjutnya, remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, rentang usia 11-18 tahun, di mana masa remaja sudah mengalami masa pubertas, perubahan fisik yang cepat, serta emosi yang lebih stabil dengan kecenderungan ingin bebas. Selanjutnya, tahap dewasa. Dewasa adalah masa manusia berusia 19-59 tahun. Ciri-cirinya, pertumbuhan sudah maksimal dengan kematangan berpikir dan emosional yang stabil dan biasanya sudah berkeluarga. Selanjutnya, tahap lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa manusia berusia 60 tahun ke atas. Ciri-cirinya, tubuh semakin menua, fungsi organ tubuh mulai berkurang, kulit keriput, rambut beruban, daya tahan dan daya ingat berkurang. Yang kelima, masa pubertas. Apa yang kalian ketahui mengenai pubertas atau puber? Masa pubertas atau puber atau akil balik adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat menuju kedewasaan. Pubertas adalah masa ketika anak-anak mengalami perubahan fisik, emosional, serta pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon. Hormon merupakan zat dalam tubuh yang berfungsi mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Pada masa pubertas, tubuh anak-anak akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer maupun sekunder. Perubahan primer adalah tanda awal seseorang memasuki masa pubertas dengan ditandai matangnya organ reproduksi. Perubahan ini terjadi di dalam tubuh. Perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer dan umumnya bersifat nampak, seperti perubahan fisik dan psikis. Berikutnya, ciri-ciri primer dan sekunder pada masa pubertas. Baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Ciri primer pada laki-laki. Di dalam tubuh mulai diproduksi hormon reproduksi yaitu hormon testosteron. Hormon tersebut mempengaruhi organ testis untuk memproduksi sperma. Sehingga pada laki-laki akan mengalami mimpi basah. Ciri primer pada perempuan. Di dalam tubuh mulai diproduksi hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut mempengaruhi organ ovarium memproduksi sel telur, sehingga pada perempuan akan mengalami menstruasi atau haid setiap bulan.
Ciri sekunder pada laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya jakun. Yang kedua, suara menjadi tambah berat. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar organ kelamin. Yang keempat, muncul jerawat. Yang kelima, produksi keringat meningkat. Yang keenam, dada semakin membidang. Dan yang ketujuh, tumbuhnya kumis dan jenggot. Sedangkan ciri sekunder pada perempuan, yang pertama, dada membesar. Yang kedua, suara menjadi lebih nyaring. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar organ kelamin. Yang keempat, muncul jerawat. Yang kelima, produksi keringat meningkat. Dan yang keenam, pinggul melebar. Persiapan menghadapi masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas merupakan hal yang wajar dan alami. Setiap orang akan mengalaminya. Perubahan yang tidak terduga ketika masa pubertas adalah ketidakstabilan emosional seseorang. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. 2. Memperkuat iman dengan beribadah. 3. Mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka kepada orang tua. 5. Menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Cara menjaga kesehatan saat masa pubertas. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan rutin berolahraga. 2. Mandi teratur minimal 2 kali sehari. 3. Mencuci muka teratur untuk mencegah jerawat. 4. Mencuci rambut secara teratur. 5. Memakai pakaian bersih dan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat. 6. Mengganti pembalut sesering mungkin ketika haid atau menstruasi untuk mencegah penyakit. 7. Tidak memakai pakaian dalam yang ketat. 8. Selalu bersihkan alat kelamin setelah buang air dan keringkan. 9. Tidak melakukan kegiatan seks beresiko. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.